Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-temanku seiman, pada pembahasan di video kali ini kita akan membahas kisah tentang salah satu cucu Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang hidup di 3 zaman kenabian. Manusia terbesar, bahkan lebih besar dari Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya mulai kisah ini dengan sebuah cerita yang mana kita tahu bahwa Adam alaihi salatu wassalam dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan dari pasangannya Hawa. Selalu diberikan anak kembar dan Hawa itu melahirkan sampai 20 kali. Setiap melahirkan kembar, melahirkan lagi kembar, sehingga jumlah anak-anak Adam di zaman itu 20 perempuan dan 20 laki-laki. Akan tetapi teman-teman, salah satu turunan Adam alaihi salatu wassalam dari Hawa ini, ada satu turunannya yang aneh sendiri. Dia melahirkan tidak kembar, tetapi melahirkan sendirian, dan dia seorang wanita, di mana dia memiliki 2 kepala, satu di bahu kanannya dan satu di bahu kirinya. Dan anehnya lagi, telapak tangannya bukan 10 tetapi 20. Jadi, satu telapak tangan itu memiliki 10 jari dan telapak kirinya memiliki 10 jari. Kemudian memiliki kuku-kuku yang panjang dan bengkok, dan namanya adalah Unuk ataupun Inak bintu Adam alaihi salatu wassalam. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kisah yang sungguh mengherankan dan juga kisah yang ajaib. Akhirnya Unuk ini oleh ibundanya Hawa dibesarkan. Tetapi setelah kemudian anak wanita Hawa yang lahir sendirian tanpa kembar ini sudah dewasa, rupanya dia termasuk wanita yang melakukan kekejian, melakukan keburukan. Setelah kemudian yang kita tahu saudaranya Qabil membunuh Habil, kemudian Qabil pun membawa pasangannya ke lembah dan mereka pun beranak pinak di lembah dan menjadi kabilah yang paling rusak di zaman itu. Maka Unuk ataupun Inak ini bergabung dengan kabilahnya Qabil, dan dia wanita yang pertama melakukan perzinahan di tengah-tengah kabilah Qabil. Setiap ada laki-laki yang suka dengan dia, maka dia akan mengajaknya berzina, sehingga tidak tahu berapa banyak laki-laki yang sudah berzina dengan dia. Akhirnya Allah takdirkan dari salah satu laki-laki yang menzinainya ini, dia pun hamil. Jadi tidak tahu hamil dari laki-laki yang mana, bapaknya siapa, yang jelas dia hamil dari perzinahan ini. Teman-temanku seiman, dari sinilah kisah awal terjadinya dosa zina, dan itu dilakukan oleh salah satu putri Nabi Adam yang namanya Unuk ataupun Inak. Bukan hanya itu saja, ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam setelah diusir oleh Allah dari surga, kemudian diturunkan di bumi, lalu kemudian diajarkan oleh Allah kalimat-kalimat supaya dirinya dan juga istrinya dijauhkan dari syaitan dan iblis. Akhirnya kalimat-kalimat itu ditulis dan digantungkan di lehernya Hawa. Kenapa? Agar iblis tidak bisa mendekat. Lah oleh Inak ini dicuri kalimat-kalimat itu dari leher Hawa ketika Hawa sedang tertidur. Dengan sebab itulah akhirnya dia pun mempelajari ilmu sihir dan berhasil dia menguasai sihir dan menjadikan dia wanita yang zolim. Dan hobinya suka menyakiti manusia, subhanallah. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sudah terlalu banyak kerusakan yang dilakukan oleh Inak atau Unuk ini, maka Nabi Adam alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga istrinya yang mengaminkan doa suaminya Adam agar Allah menghentikan kekejian, kerusakan Unuk bintu Adam ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala utus kepada Unuk ini Asadun azam minal fil, sebuah singa yang sangat besar melebihi tubuh daripada gajah. Fahajama alaiha, maka singa ini pun menyerang si Unuk bintu Adam ini. Faqotalaha, kemudian singa itu membunuhnya. Wa mazak adoaha, menyobek-nyobek merusak seluruh badannya. Wa arwaha, dan juga ruhnya si Unuk ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka matilah Unuk ini, wanita zolim di zaman Nabi Adam alaihissalam. Namun ia meninggalkan seorang anak hasil dari perzinahan, namanya Uwad ibn Unuk. Uwad ibn Unuk ini akhirnya tumbuh dewasa, tetapi memiliki keanehan tubuh yang melebihi Adam alaihissalatu wassalam, kakeknya. Adam ini tinggi badannya 60 hasta,
1 hasta itu setengah meter, berarti 60 hasta itu 30 meter. Dan lebarnya hanya 7 hasta. Tapi Uwats ini berbeda. Dia tumbuh besar melebihi kakeknya Adam. Panjangnya atau tingginya 23.000 hasta. Antum bisa bayangkan 23.000 hasta? Berapa meter itu panjangnya? Lebarnya 330 hasta. Ukuran segitu mungkin tingginya bisa menyentuh awan. Dan usianya 3.600 tahun. Dan dia hidup di 3 kurun zaman kenabian. Adam, Nuh, dan sampai ke zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan diberikan kekuatan yang luar biasa dari Allah. Jadi dia kalau berburu ke laut, dia menangkap ikan dengan tangannya. Ikan paus atau ikan besar yang semacamnya diambil dengan tangannya, kemudian tinggal diangkat dan didekatkan dengan matahari, dipanggang begitu saja, kemudian dimakan. Saking besarnya raksasa ini, makhluk ini, Uwats ibn Unuk. Subhanallah. Dan apabila dia hendak minum, dia tinggal cari awan yang menampung air hujan, diambil air di awan itu, kemudian diminumnya karena saking tingginya dia. Dan dia Uwats lebih jahat dibandingkan ibundanya Unuk. Dia membawa kerusakan di muka bumi dengan kekuatannya. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam sudah meninggal dunia, kemudian Uwats pun terus hidup hingga sampailah dia di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dan ketika terjadi taufan, banjir yang sangat besar, maka dia pun meminta kepada Nuh untuk naik ke perahunya Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh mengatakan, Alam u'mar bika ya la'in. Bukankah aku sudah perintahkan kepadamu wahai orang yang terlaknat? Lah ketika itu, air tufan, banjir tidak sampai menenggelamkan Uwats bin Unak ini, tetapi hanya sampai lututnya saja. Bayangkan saking tingginya Uwats. Yang mana kita tahu semua manusia tenggelam, semua gunung tenggelam, satu permukaan bumi tenggelam. Jadi banjir besar di zaman Nuh itu hanya sampai lutut si Uwats ibn Unuk ini. Akhirnya terselamatkan. Bahkan juga ada cerita yang mengatakan bahwa ketika Nabi Nuh alaihissalatu wassalam hendak mengambil kayu untuk perahunya dan tidak sanggup diangkatnya, Nabi Nuh meminta kepada Uwats ibn Unuk untuk mengangkatnya. Datanglah Uwats ibn Unuk. Jadi teman-teman, Uwats ini raksasa yang membantu Nabi Nuh membuat kapalnya. Baik, dan selesailah zaman Nabi Nuh, teruslah hidup Uwats ibn Unuk ini. Kemudian Uwats sampai di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya, ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam membebaskan Bani Israel, sampailah mereka di Palestina. Kemudian masuklah di negeri Ariha, mau menaklukkan Ariha. Lah Ariha ini tempat tinggalnya si Uwats ibn Unuk ini. Dan Uwats memimpin negeri Ariha itu. Ketika Musa mengutus pasukan ke negeri Ariha itu, pasukan Musa alaihissalam ini tertawan oleh tentara Uwats ibn Unuk ini dan diikat. Ketika Uwats hendak membunuh pasukan Musa alaihissalam ini, istrinya mengatakan, jangan, bebaskan saja mereka, kembalikan mereka ke pasukan si Musa itu, agar mereka ini menceritakan kekuatan kita dan mereka takut kepada kita. Baiklah, akhirnya kemudian setelah pulang, mereka menceritakan kepada Musa tentang Uwats ibn Unuk ini. Dan Musa mengingatkan mereka agar jangan cerita kepada Bani Israel. Kalau diceritakan, nanti Bani Israel akan ketakutan dan tidak mau perang. Tapi karena mereka ini pengkhianat, mereka cerita juga kepada Bani Israel lainnya, sehingga seluruh Bani Israel dan pasukan yang hendak menyerang itu ketakutan mereka. Dari sini kemudian mereka mengatakan perkataan yang masyhur, bahkan dicatat dalam Al-Quran, Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, kalau kau hendak perang, perang sana, ajak Tuhanmu, perang berdua, kami duduk-duduk di sini. Buat apa kami harus menghadapi raksasa itu? Karena tidak mau perang, maka akhirnya Allah buat mereka tidak bisa keluar dari negeri itu. Dan negeri itu disebut Arduttih. Sampai 40 tahun mereka dalam kelinglungan. Setelah 40 tahun baru mereka hilang linglungnya. Ketika sudah tidak linglung lagi, maka Musa alaihissalam memimpin untuk menyerang kaum yang ada Uwats ibn Unuk ini. Kemudian tentaranya berhadap-hadapan dengan tentara Uwats. Karena Uwats ini raksasa besar, dia pun mencari batu yang sangat besar sekali, cukup untuk menimpakan kepada pasukan Musa 1 kali lemparan. Tetapi Allah kirim burung yang sangat besar untuk membantu Musa alaihissalam. Ada yang mengatakan hudhud. Kemudian burung ini melempar batu ke leher si Uwats ibn Unuk ini. Akhirnya batu itu pun jatuh terlepas. Maka Nabi Musa alaihissalam memukul mata kaki Uwats dengan tongkatnya.
Akhirnya Uwats tumbang, kemudian dengan tongkat inilah Nabi Musa alaihissalam membunuh Uwats ibn Unuk bintu Adam alaihi salatu wassalam. Matilah Uwats ibn Unuk ini, raksasa dari turunan Adam alaihissalam yang hidup di 3 zaman kenabian, Nabi Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, dan Musa alaihissalam. Baik, teman-temanku seiman, begitulah kisahnya. Kisahnya cukup aneh. Di antara kita mungkin baru mendengarnya. Namun, apakah kisah ini sebuah fakta ataukah khurafat? Kalau seandainya ini sebuah khurafat, kenapa pula kemudian para ahli tafsir sebagian mereka menyebutkan kisah-kisah yang berkenaan Uwats ibn Unuk? Sebut saja para ahli tafsir yang menyebutkannya, di antara mereka adalah Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Al-Qurtubi. Mereka menyebutkan kisah tentang Uwats ibn Unuk ini. Bahkan bukan hanya Al-Imam At-Tabari dan Al-Qurtubi saja, tetapi juga banyak para ulama menukilkan kisah ini, seperti kisah yang dikeluarkan oleh beberapa ahli tafsir yang menukilkan perkataan Abdullah ibn Umar dan juga menukilkan perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian menyebutkan kisah tentang Uwats ibn Unuk ini. Tapi kalau ini memang sebuah khurafat, karena memang kisahnya terkenal menyelisihi nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Kalau fakta, kenapa menyelisihi Al-Quran dan Sunnah? Kalau khurafat, kenapa pula dicatat oleh ahli tafsir? Tapi kisah ini dekat dengan khurafat dibandingkan dengan fakta, karena jelas menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi sunnah Nabi SAW. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa qala Nuhun Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyar. Berkata Nuh, ya Rob, jangan kau tinggalkan di atas permukaan bumi ini orang kafir, melainkan engkau musnahkan, engkau hancurkan. Dan Allah mengatakan, fa anjaynahu wa ma ma'ahu fil fulkil mashhun summa aghraqna ba'dul bakin. Kemudian kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Setelah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Artinya yang selamat itu hanya keluarga Nuh. Kenapa pula kemudian Uwats ibn Unuk ini selamat sampai hidup di zaman Nabi Musa? Menyelisihi Al-Quran. Bukankah dia termasuk orang kafir dan tidak beriman? Dan Allah mengatakan, la tazar alal ardi minal kafirina dayyar. Tidak ada orang kafir yang selamat. Kenapa pula raksasa Uwats selamat? Menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi Nabi ketika Nabi SAW menjelaskan tinggi Nabi Adam itu situna ziro'ah, 60 hasta. Kemudian setelah Adam ini, manusia akan berkurang ketinggiannya sampai pendek dan sampai seperti kita sekarang. Mulai dari postur sampai usia semakin pendek. Kenapa pula Uwats lebih tinggi dibandingkan Adam? Bahkan yang lebih mengherankan, tingginya hampir sampai selangit. Sampai dikisahkan tadi, tingginya itu sampai 23.000 hasta dan lebarnya 333 hasta, dan usianya panjang sekali, sampai 3.600 tahun, dan juga hidup di 3 kurun zaman Nabi, mulai dari Adam, Nuh, sampai Musa. Ini mustahil. Makanya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, beliau mengomentari tentang riwayat-riwayat Uwats ibn Unuk dan juga Unuk putri Adam ini. Apa kata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Mizan? Qisasun laisa yu'tamadu alaihi tarakahu ghairu wahid. Kisah ini tidak ada pegangan sama sekali, bahkan banyak ulama yang meninggalkannya. Imam Ahmad mengatakan orang yang menceritakan kisah ini telah berdusta atas nama Wahab ibn Munabbin. Imam Bukhari mengatakan zahibul hadis, hadisnya tidak jelas. Ibnu Hibban mengatakan yad'ul hadis ala abihi wa ala ghairihi. Yang meriwayatkan hadis ini telah memalsukan hadis Nabi SAW terhadap bapaknya dan yang lainnya. Al-Falas mengatakan matruk. Abu Zul'a mengatakan wahil hadis, hadisnya sangat lemah sekali. Al-Hakim mengatakan zahibul hadis, hadisnya tidak jelas. Kemudian juga Ibnul Madini dan Imam Nasa'i mengatakan orang yang meriwayatkan tidak terpercaya. Dan banyak lagi para ulama yang mengatakan bahwa riwayat soal Uwats ibn Unuk ini riwayat yang tidak benar. Bahkan Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan tentang keberadaan hadis itu palsu, seperti hadis Uwats ibn Unuk yang sangat panjang. Bukankah Allah mengatakan yang selamat itu adalah keturunan Nuh yang tersisa dari keluarganya Sam, Ham, dan Yafet? Sementara Uwats ini bukan keluarga Nuh. Dia anak daripada Unuk, putrinya Nabi Adam alaihissalam, dan banyak lagi keanehan kisah ini. Walaupun sebagian ahli tafsir dicantumkan, tapi ini bagian daripada kisah Israiliyat.
Oleh karena itulah tidak pantas bagi seorang muslim menyandarkan kisah ini kecuali dijelaskan tentang kedudukannya. Saya hanya ingin menjelaskan kisah Uwais ibn Unuk ini kepada teman-teman. Dikhawatirkan di antara teman-teman membaca medsos kisah ini, Uwais ibn Unuk, banyak kisah-kisahnya yang tidak benar, kemudian antum ceritakan kisah ini kepada orang tanpa mengetahui kisah ini benar, sahih ataukah tidak. Mudah-mudahan ada manfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.